Bahkan saya kira enggak perlu ditambah. Saya garis bawahi sedikit bahwa seorang mukmin dan seorang mukminah itu kalau ada sesuatu sudah diputuskan oleh Allah dan Rasul, itu tidak lagi berpikir panjang. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Begitu diputuskan oleh Allah dan Rasul, dia sama sekali bahkan berpikir aja tidak. Inna makana qaulul mu'minin idza du'a ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaikum muflihun. Orang mukmin mukminah itu kalau sudah sesuatu itu diputuskan oleh Allah dan Rasul itu mikir aja tidak. Mikir aja tidak. Sami'na, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Nah, seperti Ustaz katakan, ayat semua di dalam Al-Qur'an harus diimani. Nggak boleh saya pilih ini, nggak boleh. Tetapi kalau ibu-ibu berkeberatan, seperti Ustadz katakan tadi, adalah hak ibu. Rasul sendiri berkeberatan ketika Ali bin Abi Thalib akan menikah dengan wanita lain. Rasul mengatakan tidak ada izin. Ketika Fatimah oleh Ali ingin dimadu, Rasul juga itu hak. Tetapi jangan mempertanyakan ayat, ya, karena lain. Jadi itu tidak berlaku umum ya Pak Absar? Tidak berlaku umum ya, tidak berlaku umum. Sebab ada yang memegang itu. Nabi aja kasih izin kok. Berarti berlaku. Enggak. Ini karena khusus anaknya Nabi. Dan itu hak Nabi untuk melakukan seperti itu, gitu ya. Walaupun kalau di dalam Islam, kalau kita perhatikan ayat yang terkait dengan masalah poligami, di dalam Islam itu rekomendasinya itu satu. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Rekomendasinya itu satu. Maka itu hati-hati dengan orang-orang Islam yang memanfaatkan cinta Rasul dengan mengambil yang itu. bahkan kan ada Rasul itu mengatakan hubbiba ilayya min dunyakum, dibuat cinta kepadaku dari duniamu ini 3 hal, yaitu yang pertama kali adalah parfum, kemudian wanita, kemudian sholat malam. Qurratu aini fi shalah, pokoknya sholat lah. Itu 3 hal. Nah, ada teman saya yang mengatakan, ya saya sudah mengambil 2 yang mengikuti Rasul, yaitu dia wanitanya mau senang, parfumnya senang, sholatnya masih belum. Jadi dia mengambil 2/3 loh. Yang begitu berarti bermain-main dengan cinta Rasul. Baik, terima kasih Ustadz. Masih ada satu pertanyaan lagi ya, mengenai bagaimana kita menumbuhkan perasaan cinta terhadap semua kalangan. Tapi kita akan jawab selepas jeda pariwara berikut. Salatu wassalam عليك يا رسول الله. Terima kasih pemirsa, Anda masih menikmati Dialog Cinta Rasul di TVRI Jawa Timur yang dipersembahkan oleh Taki Power Indonesia. Pertanyaan yang disampaikan oleh ibu-ibu dari pengajian Nurani tadi menanyakan bagaimana sebenarnya mengaplikasikan perasaan cinta ini supaya bisa menular dan supaya bisa tumbuh perasaan cinta itu terhadap semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, orang tua, karena kondisi sekarang ini kan sudah sangat luar biasa. Ada banyak godaan. Setiap langkah kita seakan-akan kita melihat godaan itu sendiri di depan mata kita. Silakan Ustaz Taufik. Saya menganjurkan kepada ibu-ibu dan pemirsa, dalam setiap acara, dalam setiap kegiatan kita, coba diingat bagaimana Rasulullah. Seperti saya dengan beliau, Pak Sahab ini, kalau istilah teman-teman itu, ini tidak batal wudhu ini. Karena begitu seringnya, begitu akrab saya dengan beliau. Mudah-mudahan sampai di surga insya Allah. Dan ibu-ibu. Amin, Masya Allah. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu ya. Jadi kita sering berdiskusi dan saya sering mendengar teman-teman di Taki Power itu kalau sudah berbicara mesti menyebut Rasulullah. Ini penting. Jadi misalnya kita mau mengadakan acara apa ya, acara perkawinan, mestinya itu asosiasi kita itu Nabi bagaimana sih kalau mengadakan perkawinan. Jadi ini supaya membudaya, supaya membudaya. Saya mau mengadakan acara ceramah misalnya begitu, ya jangan sampai sedikit menyebut Nabi. Nah, dengan cara seperti ini
Kemudian anak-anak juga begitu. Misalnya anak-anak pada waktu mau makan, Nabi itu pernah makan dengan hulam. Hulam itu pembantu ya, pembantu. Kemudian hulam itu mengambil makanan yang jauh dari tempat dia duduk. Lalu Nabi mengatakan, jangan, kamu mengambil yang dekat saja. Itu sopan santun. Nah, kalau pada waktu kita makan, kemudian anak-anak mengambil yang jauh, ibu mengatakan, kalau Nabi, ya kan? Nabi itu kul ma yalik, kata Rasul. Nah, ini salah satu cara ya. Masih ada cara lain barangkali Pak Sahab bisa menambah. Ya, saya menggarisbawahi apa yang dikatakan Ustaz Taufik tadi, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama anak-anak di rumah itu lebih banyak melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sehingga kalau kita ingin memberikan katakanlah hal-hal yang baik kepada anak, itu tidak selalu harus dalam bentuk kemudian anak didudukkan di depan kita, kemudian kita beri wejangan. Ya, satu arah itu. Tidak harus begitu. Kita selipkan dalam setiap acara itu. Setiap kesempatan. Setiap kesempatan. Ya. Jadi ketika dia pulang katakanlah dari sekolah, itu kita yang pertanyaan pertama itu adalah, kamu sudah sholat? Seperti itu, kamu sudah sholat, belum sholat. Kemudian ada katakanlah di dalam cerita, misalnya dia membaca cerita, ya ini ada cerita yang bagus begini. Kita kembalikan dia. Itu di zaman Rasulullah itu dulu ada cerita para sahabat yang cerita dia kita kontak dengan cerita para sahabat, sehingga dia tidak hanya membanggakan cerita yang dia dengar di luar. Jadi ketika dia menceritakan katakanlah keberanian daripada orang-orang tertentu, kita ceritakan keberanian daripada Rasulullah. Ketika dia menceritakan itu ada seorang dermawan ya, katakanlah Bill Gates itu mendonasikan sekian, kamu tahu Rasul itu dulu. Begitu, selalu begitu dalam bentuk cerita begitu. Nah, dengan demikian anak ini terbiasa dengan mendengar cerita-cerita Rasul itu dan hidup sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Saya kira begitu. Terima kasih. Dan pemirsa, sejatinya ada banyak cara menumbuhkan perasaan cinta kita terhadap Rasulullah SAW ini, karena ada banyak buku, ada banyak CD-CD, ada banyak media yang tersedia di hadapan kita ini. Bagaimana caranya kita menumbuhkan cinta kita terhadap Rasulullah SAW? Insya Allah dengan membaca, menikmati, sekaligus mencermati acara ini, perasaan kita terhadap cinta kita terhadap Rasulullah SAW akan semakin bertambah, bahkan mungkin berlipat ganda. Pemirsa, terima kasih. Kita sudah berbicara banyak panjang lebar mengenai cinta Rasul, persembahan dari TVRI Jawa Timur dan Taki Power Indonesia. Insya Allah seminggu yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi وجب الشكر علينا ما دعا لله داع